Inilah saatnya untuk acara Batik, Bincang Indonesia Tiongkok. Baik, jadi situasinya sudah lebih terkendali ya Pak di Beijing? Ya, jauh lebih baik. Di sini terkendali banget. Di sini kita bisa aja. Oke, kenapa sih Pak Anda menyukai Masjid Nantoya? Ya, Boleh diceritakan? itu juga Nantoya itu kalau beli, jadi karena di situ kalau kita beli daging halal apa segala itu di situ. Itu karena lingkungan pinggirnya tuh jual semua daging halal. Tapi di Beijing ini yang menarik, mayoritas daging itu halal, Mbak. Memang di sini memang nggak tahu ya, orang sini juga senang dengan daging halal. Jadi kalau mau cari produk halal, daging halal itu nggak seperti orang pikirkan lah, banyak lah, kita nggak kesulitan lah mencari daging halal, Mbak. Oke. Ada ciri-cirinya nggak sih Pak antara yang halal atau yang tidak halal begitu? Ada logonya, jadi ya, tapi kita udah lihat buktinya, ada kelihatan lah kalau begitu itu rumah makan Muslim itu warnanya hijau, ada relik masjid yang bentuknya gimana yang kayak gitu loh ya, kayak relik di Indonesia gitu loh. Ada relief itu kelihatan. Nah, terus ada logonya, namanya kalau di sini halal itu logonya Qingchen. Qingchen itu artinya halal. Nah, itu kalau di sini, nah itu ada logonya Qingchen gitu. Nah, itu di sini makanan halal paling terkenal itu bakmi. Namanya bakmi yang asalnya dari Ningxia, ada bakmi. Nah, dari Lanzhou. Itu ada buka cabang kebetulan di Indonesia di dekat Mall Aman Anggrek. Itu bakmi terkenal tuh di situ, di sini. Nah, itu bakmi. Jadi kalau doyan bakmi, makan di situ tuh bakmi sapi. Banyak sekali bakmi Lanzhou. Lanzhou itu daerah Muslim yang mayoritas banyak orang Muslimnya lah, dari suku Hui. Karena di sini yang Muslim itu ada dari suku Hui, dari Xinjiang, dari suku dari Ning dan macam-macam gitu. Pokoknya di sini nggak masalah lah, mau sembahyang ya itu nggak, kalau udah Beijing liburan nggak masalah gitu, Mbak. Oke, baik. Nah, Pak Gandhi, kalau kita ngomongin soal populasi umat Muslim, kalau di Beijing sendiri ada berapa banyak Pak populasi umat Muslim di sana? Saya kalau jumlahnya kurang tahu ya, tapi kalau populasi masyarakat setotalnya China itu kayaknya dari jumlah total penduduknya itu ada hampir 1-3%-nya. Jadi hampir sama dengan jumlah Indonesia yang 200 juta kali kalau seluruh China, seingat saya sih, Mbak. Kalau Beijing sendiri ya, populasi Beijing hampir 20 juta ya, mungkin bisa kira-kira 3-2 juta ada lah. Jadi saya kurang jelas juga nih, maaf kalau penduduknya ya. Tapi ya intinya Beijing itu jadi pusat sertifikasi halal tuh kantornya di Beijing. Kayak kemarin kita vaksin dari Sinovac itu yang halal itu, nah itu dari MUI Indonesia datangnya ke Beijing gitu. Oke, baik. Berarti memang status ibu kota sendiri pastinya memberikan banyak variasi begitu ya Pak, boleh dikatakan, atau mungkin juga banyak berbagai etnis Muslim yang ada di sana, mulai dari Hui, Xinjiang, kemudian juga mungkin para Muslim dari pendatang seperti Pak Gandhi yang ada di sana. Nah, kalau kita ngomongin soal etnis Xinjiang, Hui, dan juga para pendatang yang ada di Beijing sendiri, kalau untuk akses ibadah gitu Pak, atau mungkin pendidikan dan kemudian dalam merayakan hari raya atau hari-hari besar umat Muslim di sana, seperti apa Pak? Ya kalau di sini ya saya bilang Baik. ada beberapa sekolah khusus, memang sekolah Muslim ya, kayak WUJ, memang untuk masyarakat etnis yang masyarakat Tiongkok yang beragama Islam, sekolah di situ. Itu madrasah gitulah di Indonesia ya. Nah, terus kalau akses beribadah ya di sini masjid paling ramai itu ya kalau setiap harinya ya, itu hari Jumat pasti itu banyak dari karena di sini kayak di Beijing tuh hampir ada 100 masjid kalau nggak salah. Saya soalnya udah keliling-keliling sampai masjid kecil besar, kelilingin, hobi saya. Jumat ini bawa supir ke gitu ya. Nah, tapi kalau yang dekat-dekat kayak di UJ itu banyak banget kedutaan pada datang ke situ, dan Nantoya itu kebetulan paling dekat juga dengan
dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing. Ada 2 masjid yang di dekat situ. Toyak, satu lagi ada Masjid Tungjemen. Nah itu aja jaraknya udah berdekatan. Jadi kalau di sini ya paling ramai. Kalau Lebaran yang saya pernah rasakan di sini ya memang ramai sekali di masjid, khususnya di New C. Jadi semua Lebaran itu terpusat di New C tadi. New C masjid itu bisa sampai jalan-jalan lah Mbak, itu ramai banget. Jadi kalau misalnya ada satu kota lain yang saya pernah berkunjung pas lagi puasa, dalam namanya Ningxia tadi yang saya sebutkan tadi, itu kalau Lebaran malah libur mereka, jadi dikasih libur karena memang mayoritasnya karena itu Lebaran libur, itu lebih, kalau kesana tuh suasananya tuh lebih, begitu masuk kota udah tahu lah ini kotanya bernuansa Islami gitu loh. Ini ada orang masih. Jadi sini jarang orang ada yang pakai hijab juga. Nah, itu kelihatan di sana di Ningxia. Kalau di Beijing itu kan banyak pendatang, jadi tapi kehidupan beragama, kehidupan sekolahannya ya mereka berjalan normal aja gitu. Ada sekolah muslim, ya ada lebaran, Jumatan kita tetap Jumatan kayak gitu. Oke, baik. Nah, tadi Pak Gandhi sedikit menceritakan tentang Ningxia yang dikatakan oleh Pak Gandhi situasinya ketika kita berkunjung ke sana pasti sudah kerasa bahwa ini Islam banget gitu ya Pak ya, atau suasana dan situasinya terasa kental Islamnya di sana. Nah, kalau untuk Xinjiang sendiri seperti apa Pak Gandhi situasinya di sana? Xinjiang itu ibu kotanya di ibu kotanya di Urumqi, maaf namanya. Nah itu memang sukunya Xinjiang itu berbagai macam suku, ada suku Uighur, ada suku Kazakh, ada sampai sana suasananya memang bukan sana mukanya itu orangnya kayak orang itu orang semi Arab Afghanistan, keren-keren lah. Turki ya. Cowoknya keren-keren, dia gitu loh. Jadi sampai sana itu lebih kelihatan lagi karena semua hurufnya itu dengan ada huruf Mandarin dan huruf mereka, huruf Arab, tapi kayaknya itu saya tanya teman-teman saya tuh bacanya Arabik, tapi ya ada pakai bahasanya mereka gitu, bahasa Uighur, ada bahasa macam-macam. Terus saya ke kota Kashgar, itu kota Kashgar lebih kelihatan banget suasananya, indah banget, kota Islam kuno yang masjidnya lama sekali di tengah kena gurun kayak gurun gitu. Itu lebih, itu indah banget. Itu kalau kita ke sana bilang orang Indonesia itu sebenarnya senang banget karena kita Muslim. Saya pernah datang ke restoran langsung dikasih makan gratis. Jadi lucu jadinya. Saya pernah ke itu indah, dan mereka ya masjid, saya ke masjid sembahyang di masjid. Kebetulan saya pas lagi hari Jumat ya. Tapi masjidnya di sana lebih mirip dengan masjid yang ada di Turki, ada yang di mana ya Maroko seperti kayak gitu. Memang budayanya berbeda. Sana tuh cakep lah. Kalau ke Xinjiang tuh saya aja pengen lagi ke Xinjiang karena sekarang ini lagi ada COVID. Biasanya saya bulan Mei itu ke sana karena sekarang kan kalau naik pesawat itu sulit. Jadi ya saya kebetulan sering tuh nuansanya tuh syahdu lah, enak banget tuh Xinjiang. Dan Xinjiang, Ningxia itu kayaknya kalau emang ada waktu untuk mengeksplor tentang Islam di China, saya sarankan ke sana. Tuh beda banget karena Ningxia itu dari suku Hui yang bentuknya manusia seperti orang Chinese umumnya, dan orang Xinjiang itu bentuknya kayak orang Pakistan, tapi bisa bahasa Mandarin. Nah itu beda lagi. Kalau pergi lagi ke Qinghai, ada lagi itu bentuknya kayak orang di Tibet, jadi mirip-mirip kayak kalau ke China itu keliling masjid itu bagus banget, dan ke tempat kota-kota muslim itu menarik banget, dan kita ya enjoy aja, ada makanan muslim, masuk ke masjid, sembahyang, itu nggak masalah. Ya. Gitu. Nah, berdasarkan penuturan dari Pak Gandhi, Xinjiang ini memiliki pemandangan alam yang indah dan kemudian juga situasi Islamnya sangat kental di sana. Lalu kemudian bagaimana Pak Gandhi dengan berita-berita yang tersebar mengenai camp, kemudian juga kerja paksa, atau mungkin juga mengenai pelarangan beribadah puasa di Xinjiang yang masif diberitakan di media-media Pak Gandhi. Seperti apa yang Anda saksikan atau mungkin Anda lihat langsung dari pengalaman Anda Pak? Boleh diceritakan. Saya sih kesana tuh pernah, saya Xinjiang juga nggak ada tuh yang namanya larangan puasa. Ya maksudnya mereka puasa, tapi memang waktunya tuh berbeda dengan Beijing gitu. Jadi mungkin ya sendiri lah media baratnya masalah camp, segala saya juga ya itu saya nggak tahu lah ya. Tapi kalau masalah mereka enjoy aja gitu, maksudnya di jalanan ya mereka ke masjid ya mau masjid. Kalau sekolah Islam juga ada gitu, saya lihat orang yang pakai kerudung juga ada gitu loh. Jadi ya selama saya lihat sih nggak ada kayak
gimana ya gitu loh, dan mereka juga yang anak-anak buahnya enjoy banget ya. Saya rasa sih ya namanya media, apalagi orang yang belum pernah ke sana menduga apa cerita, ya mungkin Anda nggak tahu juga, tapi yang saya rasakan di sana tuh nggak ada apa-apa. Saya jalan naik mobil ke mana-mana karena di sana transportasi termudah, dan mau lihat keindahan tuh naik mobil. Jadi kita naik mobil tuh mau nggak mau berhenti di kampung, berhenti di mana. Tapi ya itu saya bilang, kalau kita orang Indonesia, saya bilang dari mana, kan mereka juga kadang-kadang ngeliat aneh nih, mukanya kenapa beda nih, coklat-coklat begini nih gitu. Kalau bisa bilang assalamualaikum, dia bilang dari Indonesia, oh assalamualaikum, langsung pakai bahasa Indonesia, langsung dikasih roti loh mereka. Jadi ya namanya media ya, semuanya menduga. Sebagai saran saya ya datanglah ke sini, lihat sendiri gitu. Yang saya rasakan sih nggak ada gitu, Mbak. Iya, oke, baik. Jadi memang kalau berdasarkan penuturan orang-orang yang sudah pernah datang ke Xinjiang ini indah, kemudian juga sarana ibadahnya juga ada di sana, orang-orangnya pun terlihat bahagia dan ramah, apalagi kalau kita atau mereka tahu kita dari Indonesia nih, biasanya mereka akan sangat senang menyambut kita di sana. Begitu ya Pak Gandhi ya? Baik. Oke, nah yang terakhir Pak Gandhi, apa harapan Anda di bulan suci Ramadan ini, dan kemudian juga apa harapan Anda untuk hubungan Tiongkok dan Indonesia ke depannya? Oke. Kebetulan tanggal 13 April itu peringatan hubungan diplomatik Indonesia RRT nih, 13 April tahun 1950, ya, 70 tahun yang lalu itu. Nah, ya saya berharap ya kita masyarakat Indonesia itu lebih paham lah tentang Tiongkok. Mungkin ya tadi Mbak juga mention tentang lain-lain, dan tapi karena juga masyarakat Tiongkok juga harus lebih paham tentang Indonesia, karena juga masyarakat Tiongkok juga banyak yang tahu cerita-cerita tentang Indonesia yang kayaknya tiap hari demo dan apalagi. Tapi begitu kita, alhamdulillah, saya bergerak di bidang budaya yang memang tadinya tujuannya bukan berbisnis, untuk memperkenalkan budaya Indonesia untuk Tiongkok lewat film, ya alhamdulillah sudah berhasil. Dan sekarang juga kerjaan saya untuk memperkenalkan budaya Tiongkok lewat dokumenter, misalnya dokumenter Xinjiang. Kalau Mbak lihat di TVRI, kita punya dokumenter tentang Xinjiang, tentang Muslim, tentang Tiongkok, itu kita yang kerjain. Nah itu juga alhamdulillah sudah mulai masyarakat Indonesia juga mengenal tentang Tiongkok sebenarnya. Jadi sebenarnya hubungan Tiongkok yang sudah ada sekarang ya perlu lebih banyak dimengerti antar masyarakat, karena ya banyak tadi masyarakat yang tidak tahu. Ya kami Nanyang Bridge ini memang tugasnya seperti itu gitu. Ya utamanya sih memperkenalkan Indonesia. Jadi berharap ya dengan nggak ada kayak COVID ini, makin banyaklah masyarakat Tiongkok yang datang ke Indonesia untuk sekolah, untuk pariwisata, untuk investasi, dan juga makin banyak masyarakat Indonesia pun yang datang ke Tiongkok untuk lebih mengenal lewat belajar dan lain-lainnya. Ya saya harapnya ya itu hubungan masyarakat Tiongkok dan Indonesia makin meningkat dan makin saling mengerti, Mbak. Betul. Dan itu. Untuk Ramadan. Ya insya Allah doain saya lancar puasa di sini, karena memang ya banyak sekali godaannya, dalam arti godaan makan dan sebagainya itu. Dan harapkan ya nanti kalau saya rasa mungkin kalau nanti ada yang mau umroh setiap Ramadan, mampirlah ke Beijing, jadi biar tambah pahalanya lagi. Iya, baik. Pastinya harapan Pak Gandhi juga menjadi harapan kita semua untuk hubungan antara Tiongkok dan Indonesia bisa meningkat di berbagai bidang, ekonomi, pendidikan, teknologi, dan lain sebagainya, yang membawa kemaslahatan tentunya bagi seluruh masyarakat kedua negara. Dan untuk harapan di bulan suci Ramadan juga kita berharap semua pemirsa yang menyaksikan kita juga bisa berpuasa dengan lancar sampai nanti hari terakhir ya, dan bisa berlebaran bersama dengan keluarga. Baik, terima kasih Pak Gandhi sudah membagikan cerita Ramadan di Beijing. Ini juga pastinya akan sangat bisa bermanfaat bagi pemirsa yang menyaksikan dan juga punya gambaran nih kira-kira seperti apa berpuasa di Beijing. Terima kasih Pak Gandhi, semoga lancar puasanya. Salam untuk keluarga ya Pak. Sama-sama Mbak. Baik. Assalamualaikum Pak Gandhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti acara Batik Bincang Indonesia Tiongkok. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.